Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema yang saya beri judul Perhatikan Tindakanmu. Namun sebelum kami menyampaikan firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya akan memberitahukan kepada saudara secara resmi bahwa IMB Kehilat Aleph Tau ini sudah selesai, sudah jadi. Dan kalau tidak salah hari Kamis yang lalu, ya. Sekarang namanya bukan IMB, saudara-saudara, tetapi PBG. Nah, saya akan tunjukkan supaya saudara tahu, ini berkas, ada dua map sebetulnya ya. Ini berkas dari IMB atau Pembangunan Kehilat kita. Nah, ini cukup banyak saudara-saudara, dan ini adalah salah satu gambar dari Kehilat kita yang akan segera kita laksanakan. Jadi supaya saudara sekalian tahu sampai sejauh mana kepengurusan IMB. Dan ini saya katakan bahwa kita sudah selesai, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memang kita mengalami sedikit hambatan. Tadi HP-nya mana? Kita memiliki sedikit hambatan, bahkan memakan waktu 1 tahun lebih untuk kepengurusan IMB ini. Karena mengurus IMB ini kita menggunakan pola peraturan SK2 Menteri, saudara. Jadi rumit sekali. Ya, namun serumit apapun, Bapak Yahweh tolong kita. Jadi ada beberapa hal yang cukup lama yang seharusnya sudah selesai, ya. Itu adanya pergantian sistem dari IMB menjadi PBG, yang artinya sekarang persetujuan bangunan gedung. Kemudian juga di Magelang ini ada pergantian wali kota, itu juga memakan waktu juga. Belum lagi ada pergantian pejabat, itu juga memakan waktu. Belum lagi perpindahan gedung, ya, gedung pemerintahan DPU-nya, saudara-saudara. Jadi kita memakan waktu sangat lama. Belum lagi kita berurusan dengan, kalau saya hitung sekitar 10 instansi yang harus kita lewati. Dan ternyata semua bisa terlewati berkat pertolongan dari Bapak Yahweh dan tentunya doa-doa Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, kami akan memulai, kemarin sudah mulai diukur-ukur untuk merobohkan pastori lama. Ini termin per termin ya, jadi enggak langsung sekaligus gitu. Termin per termin, artinya pertama kita laksanakan dulu untuk merobohkan pastori lama dan bangunan di belakang. Di belakang kan ada bangunan ya, Bapak Ibu, itu harus diratakan dengan tanah. Kemudian juga memasang seng di sekeliling bangunan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, melalui apa yang saya sampaikan ini, kita tentu berdoa. Berdoa untuk para tukang yang akan mengerjakan, supaya jangan ada kecelakaan kerja, jangan ada masalah. Kemudian berdoa juga agar kehilat ini selesai dengan baik. Jikalau Tuhan belum datang, kita menikmati gedung baru, saudara-saudara.
Tetapi kalau sudah datang, ya kita akan menikmati Shamaim yang jauh lebih hebat dari bangunan gedung yang kita perjuangkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita perkuat doa kita, karena kita tidak tahu kapan Yesua datang. Karena di mana-mana kita sudah mendengar banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Yesua yang semakin dekat. Bagi kita, mau datang kapanpun, yang penting kita lakukan tugas pelayanan kita semaksimal mungkin. Jadi kalau tugas kita sekarang adalah membangun Kehilat, ya bangunlah dengan sebaik-baiknya. Kita banyak berdoa supaya jangan ada gangguan. Amin, saudara-saudara. Nah, seperti biasa yang sering kali kita lakukan setiap ada mujizat, maka kita selalu bertepuk tangan 1 menit. Ya, nah oleh karena itu, karena kita mendapat mujizatnya adalah IMB selesai. Sekalipun melewati begitu banyak rintangan, tetapi akhirnya selesai juga. Nah, untuk itu saya ajak untuk kita bangkit berdiri, kita akan memberikan aplaus, ya, tepuk tangan untuk Bapak Yahweh selama 1 menit. Saya hitung ya, 3, 2, 1, kita mulai. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Bapak Yahweh. Engkau memberkati Kehilat kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Terus saudara-saudara, belum 1 menit. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus 1 menit untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Kami bersyukur Bapak Yahweh. Engkau menyatakan mujizat dan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya, sekarang kita beri tepuk tangan yang sangat meriah. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Yahweh pasti senang ditepokin pagi ini. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, pagi ini saya sudah umumkan untuk saudara bahwa kita sudah siap untuk memulai pembangunan Bapak Ibu. Jadi tolong sisipkan dalam doa pada saat saudara nanti berdoa di rumah masing-masing. Amin. Ya, karena Kehilat yang kita bangun nanti besarnya akan 2 kali lipat dari yang kita miliki sekarang. Ya, Bapak Ibu. Dan saya percaya Kehilat kita ini akan menjadi Kehilat terbesar dan terindah di dunia. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Baik Bapak Ibu, inilah share saya kepada seluruh jemaat dan saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Saya juga ucapkan terima kasih untuk dukungan doa saudara sekalian, sehingga izin bisa keluar Bapak Ibu. Saya punya rencana nanti setelah semua selesai, untuk peresmiannya saya akan undang wali kota. Ya, untuk meresmikan. Dan tentu saja kita akan bersukacita bersama dengan Bapak Yahweh, karena semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk kemuliaan dan pujian bagi Tuhan. Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Pagi ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca kitab suci kita. Kita akan renungkan di dalam kitab Tehillim. Nah, ini ayat yang sudah sering kita dengar ya. Ayat yang sudah sering kita baca, tetapi tidak ada salahnya kalau saya akan merenungkan dari ayat ini.
Tehillim atau Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 25. Demikian bunyinya. Sebab Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai terhempas, karena Yahweh menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan, ataupun keturunannya meminta-minta roti. Amin buat firman Tuhan. Wow, saya membaca ini excited ya, semangat, sangat menarik sekali, saudara-saudara. Ada hal yang cukup menggelitik di dalam pikiran saya adalah, di sana jelas dikatakan Yahweh menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Perhatikan kata hidupnya berkenan. Ya, hidupnya berkenan. Tetapi kenapa di ayat berikutnya dikatakan apabila dia jatuh tidak sampai terhempas? Artinya orang yang hidup berkenan pun bisa mengalami kejatuhan. Tetapi ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Apabila ia jatuh tidak akan sampai terhempas. Dalam terjemahan lain dikatakan tidak sampai tergeletak. Kenapa seperti itu? Karena ayat itu berkata bahwa ada kekuatan Tuhan ya yang menopang. Karena Yahweh menopang tangannya. Artinya Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan manusia itu bisa saja mengalami kejatuhan. Tetapi bukan berarti kita berada dan menikmati kejatuhan itu. Saya mencoba untuk merenungkan hal ini. Yang pertama kali yang harus kita sikapi adalah bagaimana jalan pikiran kita. Karena dari pikiran akan timbul kata-kata. Orang kalau pikirannya baik, kata-katanya akan baik. Orang yang pikirannya negatif, kata-katanya akan negatif. Begitu juga kalau orang yang pikirannya banyak diwarnai dengan kasih, ucapannya pun mengandung kasih. Jadi, saudara-saudara, perhatikan cara berpikir kita, karena akan menjadi kata-kata. Pikiran akan menghasilkan kata-kata, dan kata-kata kita akan menghasilkan tindakan, Bapak Ibu. Kita kalau sering ngomong terus, ngomong mujizat, maka kita akan bertindak, ditarik untuk kita melakukan banyak mujizat. Ya, jadi ini penting, perhatikan kata-kata kita, karena kata-kata kita akan menjadi tindakan. Nah, begitu juga dengan tindakan. Tindakan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Begitu juga kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan akan mengubah menjadi karakter. Jadi, karakter kita itu ditentukan dari awal mulanya adalah dengan bagaimana cara kita berpikir. Tetapi kalau kita berpikir negatif, ngomongnya negatif, tindakannya negatif, memunculkan karakter yang negatif, maka karakter itulah yang akan mengubah menjadi takdir kita. Nasib kita ya. Jadi begini saudara, saya akan sedikit memberi sedikit perbedaan ya. Yang saya maksud bukan takdir tetapi nasib kita.
Takdir itu tidak bisa diubah. Sekalipun dia menggunakan cara apapun, tidak akan bisa. Saudara ditakdirkan sebagai orang keturunan Chinese, itu takdir. Saudara tidak bisa mengubah menjadi bangsa lain. Dulu saya sempat menyesal pada waktu masa zaman Orba, karena orang-orang yang keturunan mengalami penindasan yang luar biasa hebat. Sampai-sampai papa saya pun sampai nggak ngajari bahasa Mandarin, saudara. Padahal kalau omong-omong sama mama saya, pakainya bahasa Mandarin, tapi saya nggak diajari. Sekali waktu saya sempat bertanya, kok aku nggak diajarin ngomong Mandarin? Ya, kalau ngomong cacicus, tapi saya tidak pernah dikasih tahu. Ya, dia jawab apa? Kalau papa ngajarin Mandarin, kamu akan sulit di Indonesia. Karena di Indonesia ini orang-orang yang dari keturunan mengalami diskriminasi yang luar biasa. Sehingga sampai hari ini saya tidak bisa bahasa Mandarin, saudara-saudara. Paling-paling bisanya cepek, nopek, gopek, cecing, itu saudara, itu yang bisa. Ya, tapi kalau yang lain nggak ngerti saya. Tapi sempat saya diajari nulis nama saya sendiri dalam teks Mandarin, saya bisa. Sampai hari ini saya masih hafal. Ya, nah sekarang bagaimana caranya supaya kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh itu tidak sampai jatuh dan terhempas? Sikap-sikap yang seperti apakah yang harus disingkirkan sehingga menjadi sebuah tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan? Sikap yang dilakukan terus-menerus itu akan membuat sebuah kebiasaan. Jika dilakukan hanya sepintas, itu namanya tindakan. Tapi kalau terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan membentuk suatu karakter, dan karakter akan menentukan nasib kita seperti apa. Tadi saya tunjukkan perbedaan antara nasib dan takdir. Takdir itu tidak bisa berubah. Saudara yang ditakdirkan laki-laki nggak akan bisa berubah menjadi perempuan. Sekalipun ada yang kehilangan identitas. Ya, laki-laki kan harusnya maco, saudara, tapi jalannya kayak gini, melambai-lambai. Kemudian jadi seperti perempuan. Apakah dia bisa hamil? Tidak. Sekalipun operasi kelamin juga tidak akan bisa hamil. Itu takdir, saudara-saudara. Kita yang ditakdirkan lahir di kota Magelang juga tidak bisa protes sama Tuhan. Itu yang namanya takdir, saudara-saudara. Tetapi beda dengan nasib. Nasib itu bisa berubah. Ketika saudara dilahirkan di tempat yang kumuh, dan saudara dilahirkan di keluarga yang miskin, kemiskinan itu bisa diubah. Lahirnya tidak bisa diubah. Sekalipun saudara hidup dalam kemiskinan, tetapi ketika gaya berpikirmu baik, tindakanmu baik, maka engkau akan menjadi orang yang kaya, orang yang diberkati. Oleh karena itu, orang yang terlahir menjadi orang bodoh sekalipun, yang memang kita lahirkan bodoh, saudara. Ngomong saja tidak bisa. Sudah bodoh, ompong sisan. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka manusia yang ibarat kertas putih itu bisa ditulis dengan tulisan seperti apa
dari coretan-coretan orang tua kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita akan belajar untuk memahami tindakan-tindakan apakah yang bisa membuat kita jatuh. Sehingga ketika kita jatuh, kita tidak sampai terhempas. Yang pertama adalah yang harus kita singkirkan tindakan orang yang terbiasa berbohong. Orang yang terbiasa berbohong itu tidak punya integritas. Ada banyak sekali orang-orang yang melakukan bisnis tetapi penuh dengan kebohongan. Contoh misalnya saudara punya barang palsu, tetapi saudara berkata itu barang asli, barang orisinil. Sehingga orang akan membayar uang yang sangat tinggi padahal barangnya palsu. Itu sebuah kebohongan yang tentu saja akan mendatangkan bencana bagi dirinya sendiri. Kemudian ketika kita berjualan, ada orang yang membeli dengan pembelian yang cukup besar, lalu orang itu berkata, "Pak, saya minta nota kosongnya." Dan kita izinkan untuk memberi nota kosong dengan asumsi kalau saya menolak, saya kehilangan pelanggan yang sering kali membeli dengan pembelian berjumlah besar. Jadi diberikanlah nota kosong. Itu juga sebuah kebohongan. Hal-hal yang seperti ini yang harus disingkirkan dari pikiran kita. Yang kedua ini juga sering kali dilakukan oleh banyak orang, yaitu mudah marah. Ada apa-apa sedikit tersulut marah. Dan saudara tahu, kemarahan seseorang itu akan menggrounding kesuksesan seseorang. Coba saudara punya visi dan impian, dan hidupmu diwarnai dengan banyak-banyak kemarahan. Saya katakan, visi dan impianmu pasti gagal. Tapi bagaimana jikalau kami misalnya sudah berhasil, visi, misi, impian sudah didapat. Dan ketika saudara marah-marah terus, maka itu akan menggrounding kesuksesanmu. Bahaya sekali jikalau kita sampai terjebak dengan kemarahan. Karena kesuksesan kita tiba-tiba menjadi berantakan hanya oleh karena sikap marah. Kalau saya mempelajari dunia alam supranatural dan psikologi, saya menemukan bahwa marah itu nilainya di bawah standar, saudara-saudara. Tidak ada energinya sama sekali untuk kita dapat meraih kesuksesan. Jadi hati-hati. Mungkin saudara merasa, oh aku sudah mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Misalnya, saya ingin punya titel, oh titel saya sudah saya dapatkan. Saya ingin punya rumah, oh sudah saya dapatkan rumah. Saya ingin punya mobil dan segalanya, sudah saya dapatkan. Tetapi ketika kemarahan ini terus berlanjut dan tidak segera dihentikan, energi saudara nge-grounding, maka yang terjadi adalah kadaluarsa kesuksesanmu menjadi semakin pendek, lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Apalagi kalau sampai kemarahan itu menyulut pertengkaran, bahkan sampai terjadi permusuhan, maka energinya akan turun lagi
Dan yang terjadi adalah apa yang selama ini engkau dapatkan akan hilang dan saudara akan bingung kenapa seperti ini. Jadi hati-hati dengan kemarahan, saudara-saudara. Kalau saudara mengalami kerugian atau omset saudara mengalami penurunan, jangan marah. Tapi coba angkat apa itu nota atau apa, katakan Tuhan, hari ini saya mendapatkan sesuatu lebih berkurang dari kemarin. Namun demikian saya tetap mengucap syukur kepadamu. Jangan malah marah-marah. Suami diomelin, istri diomelin, anak-anak diomelin. Yang terjadi, aura saudara akan menjadi semakin gelap. Dan rezekimu menjadi semakin menjauh. Hati-hati, saudara-saudara. Kemudian kita harus berhati-hati dengan kemarahan. Biasanya orang yang marah itu ucapannya jahat, saudara-saudara. Orang yang marah seringkali berkata, aku jadi kerak neraka juga enggak masalah. Aku hancur juga tidak masalah. Orang kalau marah kan begitu. Emosinya ngelonjak, omongannya jadi ngeledrah, tidak karu-karuan, saudara. Bagi saudara yang gampang marah, dimanapun saudara berada, ayo hati-hati. Jangan sampai kata-katamu itu mengandung kekuatan kutuk. Apalagi sampai bilang, saya tidak takut apa yang namanya neraka. Apapun saya jalani. Ya coba saja, saudara ambil rokok disunut tangannya. Atau saudara duduk di dalam mobil siang hari tanpa AC, duduk aja di situ. Rasakan bagaimana panasnya neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu, justru ketika saudara itu marah, sebaiknya itu menjadi sebuah kesempatan untuk saudara menubuatkan hal-hal yang besar untuk diri sendiri. Amin, Bapak Ibu. Karena ketika saudara marah, itu alam supranatural saudara terbuka lebar. Ketika alam supranatural terbuka, hati-hati. Ucapan kita yang buruk akan mencipta keburukan. Tetapi ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka yang baik tercipta untuk diri kita sendiri. Itulah dua hal yang harus disingkirkan. Yang pertama adalah terbiasa berbohong. Yang kedua, sering marah atau gampang marah. Sekarang yang ketiga, tidak sabaran. Ada nggak di sini orang yang punya karakter nggak sabaran gitu? Oh banyak. Nah, kalau di sini nggak ada ya. Tapi tadi ada yang banyak gitu ya. Ya baguslah. Karena kita mengakui. Saya beri tahu Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang punya karakter tidak sabaran. Ingat bahwa kita hidup di dimensi waktu. Dimensi dunia fisik yang kita jalani dengan dimensi alam supranatural itu sangat berbeda. Kenapa begitu banyak orang mengalami kegagalan? Karena melakukan tindakan-tindakan negatif dan dia memvonis diri percuma saya lanjut. Padahal yang namanya hidup di dunia ini itu adalah masuk dalam dimensi waktu. Itu adalah yang ketiga. Jadi jangan menjadi orang yang tidak sabaran. Belajarlah untuk sabar, saudara. Sabar dalam hal apa saja, termasuk menghadapi orang-orang
yang suka melecehkan kita, orang-orang yang sering mengeluarkan ucapan lason hara. Kita harus belajar untuk sabar. Kemudian yang keempat, mencurahkan energi negatif di medsos. Ini juga harus dihindari. Menciptakan atau mencurahkan energi negatif di medsos itu akan menciptakan opini buruk bagi dirinya sendiri. Beberapa hari ini ya, istri saya memberikan kata-kata motivasi, ya saya bacakan ya saudara. Dia ambil dari Amsal 17 ayat 6, ini di FB ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kemegahannya anak-anak adalah leluhur mereka. Lalu di bawah ada kata-kata, orang hebat itu adalah orang yang bisa mengendalikan diri di saat marah. Jadi orang bisa marah enggak? Bisa, tapi harus bisa dikendalikan. Orang hebat itu adalah tenang saat dipermalukan. Orang hebat itu tersenyum saat diremehkan. Orang hebat itu tetap bersabar saat menemui ujian. Orang hebat tetap bersyukur dengan segala kekurangan. Orang hebat tetap rendah hati dengan kelebihan yang dimiliki. Saya lihat di sini rupa-rupanya kata-kata motivasi ini di-share banyak sekali, saudara. Dan itu akan membuat orang lain merasa diberkati. Amin, Bapak Ibu. Dibanding seandainya kita memposting kata-kata asu kabeh, ya kan tidak nyaman, saudara-saudara. Cangkeme koyo asu kan tidak enak, saudara, didengar. Betul nggak Bapak Ibu? Nah itu akan mencerminkan apa? Mencerminkan keburukan diri sendiri. Padahal kalau ditanya dia tidak berani jawab. Sakjane sing asu kabeh ki sapa wae. Enggak akan berani jawab, saudara. Ya. Dan itu akan merusak energi sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Jangan kita menebar lason hara. Ya, karena kalau kita menebar lason hara, yang buruk itu adalah diri kita. Lebih baik sebarkan motivasi-motivasi sehingga ketika orang mendengar atau membaca, dia akan berkata, wow, luar biasa, aku mendapatkan berkat di motivasi ini. Daripada saudara memposting kata-kata yang tadi saya sebut, sehingga orang bertanya, sopo sih sing dimaksud kui? Siapa yang dimaksud itu? Saya pakai bahasa Jawa, nanti orang dari luar negeri nggak ngerti lagi ya. Nanti orang akan tanya, siapa sebetulnya yang kamu maksud? Kalau kata asu kabeh, walaupun gambarnya itu anjing semua, tapi itu sebetulnya sebuah kata-kata sindiran yang tidak menyukai lingkungan, saudara-saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Sehingga karena dia mau nuding orang takut, ya sudah kasih aja gambar asu kabeh. Ya. Jadi yang akan ada di dalam pikiran orang akan berkata apa? Sakjane ki sing dimaksud itu siapa? Sebetulnya yang dimaksud itu siapa? Tapi apakah orang yang memberi postingan itu terang-terangan menulis nama? Tidak akan berani, saudara. Karena kalau sampai menulis nama, maka reputasinya akan turun. Apalagi kalau sampai saudara menulis nama dan orangnya tidak terima,
saudara akan kena hukum, kena kasus pencemaran nama baik, ada lagi undang-undang ITE, bahaya saudara. Jadi lason hara itu tidak berupa mulut saja. Lason hara itu dalam bahasa Indonesianya itu lambe turah, saudara. Lambene koken, ya, lambe itu bibirnya kebanyakan, saudara-saudara. Ya. Atau kata-kata yang kasarnya itu lebih enggak nyaman, tumbak cucuan. Kan lebih enggak nyaman, saudara ya. Jadi lebih baik ayo kita sebarkan kata-kata yang indah sehingga orang mendapat berkat dari apa yang kita post di media sosial. Amin. Yang kelima, apa yang harus kita hindari? Yang kelima adalah pemalas dan suka menunda-nunda, juga tidak disiplin. Saudara, kalau mau punya mitra kerja dengan orang luar negeri dan saudara tidak disiplin dalam waktu, saudara langsung masuk blacklist. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memposting khotbah saya yang menyoroti kehidupan orang Jepang. Masih ingat? Ya. Orang Jepang itu punya kedisiplinan yang sangat tinggi. Sampai-sampai kereta api berhentinya pun di detik dan menit yang sama. Itu luar biasa, saudara. Sekali kita telat, saudara akan nunggu kereta berikutnya. Kalau sering, ya paling setengah jam saudara nunggunya. Kalau tidak, bisa 1 atau 2 jam. Oleh karena itu, belajarlah kita untuk tidak menunda-nunda waktu. Ada satu pepatah yang sering kali saya ucapkan dan itu menjadi memotivasi hidup saya. Kata-katanya adalah, don't wait till tomorrow what you can do today. Ya, jangan tunda waktu kalau hari ini kita bisa melakukannya. Saya berpikir dengan kata-kata itu begini, saudara. Nek tak tunda toh juga yang garap saya juga. Iya kan? Lah nanti capek, apalagi kalau sudah ditambah dengan masalah-masalah yang baru, problem-problem baru, tantangan-tantangan baru, apa yang harus kita lakukan, akhirnya kita bertindak 2 kali lipat. Yang ini belum selesai, ini mesti nunggu lagi. Tapi kalau dikerjakan kemarin, saya sudah tidak mikir yang ini. Saya mikir kerjaan yang baru. Paham Bapak Ibu? Nah, ini yang harus kita singkirkan. Kalau saudara ingin menjadi orang yang sukses, tidak akan jatuh tergeletak. Sifat pemalas dan menunda-nunda serta tidak disiplin, kalau sampai orang punya image itu adalah saudara, maka untuk mengubah orang punya image atas hidup kita akan memakan waktu yang cukup lama. Saya punya seorang kawan yang saya blacklist, artinya begini, kalau saya janji dengan orang itu, saya tidak akan pernah mau. Kenapa? Karena selalu bohong, waktunya nggak tepat. Dulu pernah ada, saya dikasih pelayanan, ya kita melayani jam sekian, ya saya berangkatnya jam sekian. Ternyata tertunda 3-4 jam. Wah itu sudah backlist buat saya, sudah nggak mungkin, saudara. Jangankan kok seperti itu. Kalau ada pertemuan dengan instansi saja, apalagi itu kepentingan mereka dan menunda-nunda, saya sering kali mendatangi tempat absen. Saya katakan, ini kok belum dimulai, kenapa? Belum Pak, yang datang aja belum ada, baru Pak Lukas yang datang. Ya udah, saya tak tanda tangan.
Apa yang saya lakukan? Pulang, saudara. Bukan salah saya toh. Kenapa? Karena kan di undangan jam sekian. Saya sudah tunggu, saya kasih toleransi, yang datang aja tidak. Lebih baik undangannya untuk saya diundurkan 1 jam sisan. Jadi saya datang, sudah semua oke. Tapi kalau saya datang masih tunda-tunda, apalagi sampai waktunya 1 jam, lebih baik tidak. Kecuali kalau orang itu memberitahu, maaf saya ada gangguan, ya oke kita tunggu. Kita belajar seperti itu, saudara. Kemudian yang keenam, ini yang harus saya selalu sampaikan agar betul-betul apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain, yaitu bertindak tanpa perhitungan. Apalagi dalam situasi emosi yang tidak stabil. Ketika emosimu tidak stabil, jangan pernah mengambil sebuah tindakan. Salah saudara mengambil tindakan dan saudara merasa setelah emosimu reda, engkau menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, maka untuk kembali saudara akan malu, saudara. Akan berpikir 2 kali lipat, aduh aku mau menyatakan ini kok malu. Kenapa? Karena Anda bertindak terburu-buru. Sama seperti saya mendengar banyak orang yang sebetulnya pingin kembali ke kehilat kita. Karena dia sudah mengakui bahwa Tuhan kita bernama Bapak Yahweh. Tapi karena keluarnya itu ngomongnya nggak enak, sehingga ketika dia mau kembali merasa malu, gengsinya gede, saudara. Nah itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah melakukan tindakan apapun ketika emosi kita sedang tidak stabil. Saudara ingin sukses? Amin? Ya, hati-hati dalam bertindak. Yang ketujuh adalah praduga atau berburuk sangka. Kalau saudara mendengar sesuatu yang tidak baik, cobalah diklarifikasi. Apalagi kalau sifatnya itu baru sebuah informasi. Karena saudara akan kelihatan jelek, karena ternyata saudara jadi korban kebencian seseorang. Contoh gampangnya Yesua. Yesua itu kurang sempurna apa? Yesua kurang kasih apa, saudara? Dia adalah Bapak Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Tetapi apakah semua orang suka dengan Yesua? Tidak. Sampai hari ini pun Yesua masih dijelek-jelekan. Bahkan sekarang ada yang lebih keji lagi. Dengan berkata, kamu tahu nggak? Yesua itu kawin sama Maria Magdalena. Itu ngawur tur nggak karu-karuan, saudara. Ada orang yang berpikir seperti itu. Dengan menunjukkan segala argumentasi-argumentasi yang ngaco. Tapi kalau orang yang tidak paham, dia percaya nggak? Oh, percaya, saudara. Dan ketika akhirnya kita percaya kepada Yesua, kita jadi punya pemikiran yang negatif bagi orang yang menjelek-jelekan Yesua. Amin, Bapak Ibu. Ya, seperti itulah. Makanya ketika saya mengerti tentang sebuah kebenaran, saya sampaikan perkara orang itu terima atau tidak bukan urusan saya. Yang jelas saya sudah sampaikan, saya sudah tidak tertanggung darahnya atas orang-orang tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu, yaitu perasaan iri hati. Orang iri biasanya berusaha untuk menjatuhkan orang lain
dengan macam-macam fitnahan keji, jangan saudara membalas. Karena waktu yang akan membuktikan, karena membiarkan waktu sama saja mengizinkan tangan Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi ketika saudara dilecehkan orang, diolok-olok oleh orang, biarkan saja. Tunjukkan kualitas hidupmu, sehingga selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, waktu juga yang akan menunjukkan siapa kita. Jadi untuk apa kita membalas? Apalagi kita mengambil tekad, aku balas kamu jauh lebih jahat. Kalau begitu, siapa yang jahat sebetulnya? Nah, ini yang harus kita pahami, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kesembilan. Yang kesembilan adalah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua. Setiap manusia memiliki latar belakang yang buruk. Tetapi kalau kita mau memperbaikinya, maka hal yang buruk itu akan berubah menjadi baik. Saya akan tunjukkan sebuah contoh dari orang yang dulunya adalah buruk. Kita lihat caption berikut ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang seorang wajah bintang film. Siapa dia? Siapa yang tahu ini? Iya, ini dia, Robert Downey Jr. Dia lahir di kota New York 4 April tahun 1965. Jadi usianya 56 sekarang ya. Dulunya memiliki catatan kriminal dengan obat-obat terlarang. Bahkan dia sempat dicerai oleh istrinya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Robert Downey ini kehidupannya itu egois luar biasa. Sehingga karena egois, dia terlibat banyak sekali catatan kriminal. Yaitu berurusan dengan drug atau obat terlarang. Sampai istrinya jengkel, dia sampai masuk penjara, sudah di penjara, dicerai sisan, saudara. Kayak apa perasaan orang ini? Tetapi ternyata Robert Downey ini menjadi seorang aktor dengan bayaran tertinggi di dunia, yaitu 80 juta US berkat kesuksesannya dalam film Avengers. Kemudian Age of Ultron, 40 juta untuk perannya di Captain America, Civil War, 50 juta untuk perannya di The Avengers. Padahal lawan mainnya yaitu Chris Evans hanya menerima 6 juta saja untuk The Avengers. Jauh beda ya Bapak Ibu. Kenapa dia sampai menjadi seorang bintang film yang sudah laris, mahal sisan, saudara? Karena dia mau mengubah hidupnya. Orang yang mau mengubah hidupnya, pasti semuanya akan berubah. Termasuk finansialnya juga akan berubah. Tapi kalau karakter orang itu tidak mau berubah, egois terus, ya, maka dia tidak akan pernah bisa mengubah kehidupannya. Kalau saya melihat dari Robert Downey ini berbeda dengan seorang petinju legendaris yang bernama Mike Tyson. Mike Tyson itu seorang petinju yang sukses, berhasil, tetapi sayang sekali dalam kesuksesannya dia banyak melakukan tindakan kriminal, sehingga kekayaan Mike Tyson itu
habis, saudara-saudara. Dia sempat melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dia sempat mukul orang, macam-macam. Ya. Sehingga dia punya catatan kriminal yang membuat berkat rezeki pundi-pundinya yang sudah penuh menjadi bocor. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Semua manusia pasti punya latar belakang yang tidak baik. Di seluruh jemaat di sini, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mohon maaf kalau saya harus bisa mengatakan, Anda juga punya catatan latar belakang yang tidak baik. Tetapi tidak boleh saudara terpaku di situ. Saudara harus bangkit, saudara harus meyakini bahwa aku sekarang beda dengan aku yang dahulu. Aku sekarang adalah milik Bapa Yahweh. Aku sekarang adalah orang yang ditentukan untuk meraih kesuksesan. Doa saya sekali lagi untuk jemaat Aleph Tau maupun saudara-saudara sekalian yang ada di berbagai belahan dunia. Doa saya, hidupmu semakin bertambah makmur. Hidupmu semakin bertambah-tambah naik dan tidak pernah turun sampai engkau mati, saudara. Itu doa saya. Kenapa saya harus menyampaikan hal seperti ini? Karena orang benar pun bisa terjatuh dan terhempas. Nah, tips-tips yang saya bagikan ini adalah untuk mempertahankan kesuksesanmu semakin lama. Bahkan engkau akan sukses terus sampai engkau mati. Jangan kita mati meninggalkan utang, saudara. Waduh, itu memalukan sekali bagi anak istri saudara yang masih hidup. Ya, Bapak Ibu, jadi hadapi kesulitanmu. Karena dengan segala kesulitan, maka akan muncul reward. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita hujan, melihat hujan, waduh, di depan kok hujan. Kalau kita melihat di depan hujan, sementara saudaramu bepergian, saudara bisa pergi atau tidak? Enggak bisa, bukan? Karena akan basah. Tapi kalahkanlah hujan itu dengan saudara memakai payung atau memakai jas hujan. Betul enggak Bapak Ibu? Hujan boleh saja, tapi dia tidak bisa membasahi kita. Hal-hal yang buruk bisa saja datang, tapi asal jangan bersemayam di hati kita. Ada pepatah yang berkata, burung boleh terbang di atas kepala kita, tetapi jangan izinkan dia hinggap di kepala kita. Amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, sekalipun hujan, itu adalah kesulitan yang alam berikan kepada manusia. Kalau alam sudah membuat kita sulit untuk bepergian, tetapi kita mampu mengatasinya dengan jas hujan maupun payung, maka kita tetap bisa pergi melaksanakan tugas kita. Contoh yang lain misalnya, kalau sore dan malam hari pasti akan gelap, bukan? Terus bagaimana cara mengatasi kegelapan itu? Nyalain lampu, bisa boleh pakai lilin, ya. Lampu pun itu macam-macam, saudara. Ada lampu yang terang, ada lampu yang remang-remang. Saya punya senter, saudara-saudara. Itu kekuatannya itu 25 ribuan silumen, saudara. Jadi kalau senter biasa itu kan biasa gitu ya. Tapi kalau saya klik-klik gitu langsung biar kayak siang hari. 26 ribuan silumen. Ya, saya lupa tadi mestinya saya bawa, saya tunjukkan kepada saudara kayak apa terangnya, saudara. Baterainya cuma 4,
tetapi terangnya kayak siang hari. Jadi kalau saudara mau pergi ke kuburan bawa senter saya nggak akan takut, saudara. Karena terang seperti siang hari, saudara. Tapi kalau masih takut, ya kebangetan, ya kan? Ya. Begitu juga kita lihat adanya suhu yang panas. Bagaimana cara mengatasi suhu yang panas? Bikinlah alat, yaitu AC. Ya, Bapak Ibu, seperti kita ibadah seperti sekarang ini nyaman nggak kira-kira? Nyaman, kita nggak kepanasan, saudara. Coba AC-nya dimatikan semua. Kalau saudara kipas-kipas terus, ya, semua kipas-kipas terus, malah ganggu konsentrasi saya. Kalau seperti ini kan tidak, karena ruangannya ber-AC, kita nyaman, nggak perlu kipas-kipas, saudara. Dan orang yang tidak mampu menaklukkan akan kalah sehingga menyimpang dari kebenaran. Saya ambil satu contoh. Semua orang yang ngerti dunia spiritual akan mengakui bahwa semua benda di atas muka bumi ini memiliki energi. Orang yang tidak memahaminya, maka dia akan takluk pada energi itu. Saya ambil contoh misalnya, orang-orang zaman dulu, sebelum dia mengerti akan adanya agama, mereka kalau melihat pohon besar, apa yang dia lakukan? Pohon itu disembah, saudara. Melihat laut, laut juga disembah. Melihat matahari, disembah juga. Sampai hari ini ada loh, agama yang menyembah matahari. Saudara tahu? Ya, ya saya nggak perlu sebutlah, kurang baik, saudara ya. Ya, yang penting ada agama yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Tetapi kalau kita sudah mengerti bahwa itu semua adalah ciptaan, ya yang kita sembah adalah penciptanya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah penciptanya itu siapa? Bapak Yahweh, ya sembahlah dia. Karena saya mengakui bahwa alam semesta, alam jagat raya ini diciptakan oleh Tuhan yang bernama Yahweh. Kalau begitu berarti yang lain pencipta atau bukan? Bukan, saudara. Itu iman saya. Terserah saudara mau percaya atau tidak, yang jelas iman saya mengakui sang pencipta alam jagat raya ini bernama Yahweh. Haleluya. Nah, sekarang saudara-saudara, hal yang terakhir, ya, yang terakhir, yaitu keserakahan. Ini juga yang harus disingkirkan. Karena keserakahan adalah pensupport energi negatif. Tetapi selama kita percaya kepada Bapa Yahweh, maka energi keegoisan itu akan tersingkir. Saya ambil contoh seperti Sakai atau Sakeus. Ketika dia berjumpa dengan Yesua, Sakai berkata apa? Jikalau ada orang yang saya tipu, maka saya akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara bisa lihat di dalam kitab Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan sebagai ayat terakhir. Namun sambil berdiri, Sakeus berkata kepada Tuhan, lihatlah, setengah dari apa yang menjadi milikku, Tuhan, aku berikannya kepada orang-orang miskin, dan sekiranya dari seseorang ada sesuatu yang telah aku gelapkan, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Dan Yesua berkata kepadanya, hari ini keselamatan telah terjadi di rumah ini, karena dia juga adalah anak Abraham. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesua, dia tidak menganggap bahwa materi itu segala-galanya. Yang segala-galanya adalah ketika kita bisa memberkati orang lain dengan materi yang kita miliki.
Saudara tahu kata benar atau kebenaran? Benar dalam bahasa Ibrani itu sadik. Sadik itu yang dikenal banyak orang dengan kata sedekah. Sedekah itu diambil dari kata sadik yang artinya benar. Jadi dengan saudara bisa bersedekah, artinya saudara menunjukkan kebenaran secara alam supranatural. Maka dengan saudara bersedekah, maka alam supranatural akan menganggap saudara adalah orang yang kaya. Karena hanya orang kaya secara rohani dia bisa memberikan berkat. Sama seperti Sakai. Ketika dia belum percaya kepada Yesua, dia tukang nipu. Dia tukang memeras, dan yang miris adalah justru yang diperas orang-orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi. Padahal Sakai ini, itu kalau diuruntut, dia orang Lewi, saudara. Orang yang memiliki tugas yang sebetulnya di bait suci. Sama seperti Matai atau Matius. Tetapi sayang sekali tugasnya bukan di bait suci, tetapi justru menjadi pemungut cukai. Ya, Matius itu orang Lewi, saudara-saudara. Ya, cuman sayang sekali dia bertugas justru menjadi antek-anteknya penjajah. Sakai saya menyebut dengan istilah dirjen pajak. Setinggi apapun jabatan Sakai, ada kekosongan yang terdapat di hatinya. Dia tidak merasa puas. Dia menipu banyak orang. Dia memeras banyak orang dengan tujuan supaya dia punya kekayaan yang besar. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesua, bagi Sakai materi bukan segala-galanya. Yang kedua, secara hukum alam, ketika saudara bisa bersedekah, saudara akan menerima, karena hukum alam selalu ada istilah memberi dan menerima. Maka ada ucapan terima kasih, menerima dan mengasihi, saudara. Menerima dan memberi, itu terima kasih. Ya. Kemudian ketika kita bisa memberikan kepada orang lain, berarti kita disebut sebagai orang benar atau sadik. Dan orang benar pasti akan memberi. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan memberi. Oleh karena itu, saudara bisa lihat, mungkin ada saudara-saudara seiman kita yang mengalami kekurangan. Berilah kepada mereka dan saudara disebut sebagai orang benar. Melalui materi ini saya percaya Bapak Yahweh akan selalu memberikan kekuatan dan kesuksesanmu akan bertahan sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami sebagai orang-orang benar, karena kami telah percaya kepada Bapak Yahweh, kami tidak akan jatuh bahkan sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan, biarlah materi ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin, haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Ada pengumuman? Ada. Shalom. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Asyar. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam Asyar, dapat menghubungi Bapak Petrus Subagio di nomor 0812
Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Huledet Sameach bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Itulah pengumumannya. Dan seperti biasa, ini adalah minggu pertama ya Bapak Ibu. Betul nggak ini minggu pertama? Jadi minggu pertama kita seperti biasa akan memberikan persembahan tatangan yang nanti saudara bisa langsung masukkan di kotak di sana dan di sini. Nah sekaligus saya akan tunjukkan ini yang masih tadi dipegang saudara Theo, yaitu tentang surat resminya. Ya ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Ini ya bisa dilihatin ya. Bisa kelihatan enggak? Nah ini IMB-nya saudara, kira-kira pakainya seperti ini ya, tulisan ini. Kemudian ini juga, ya ini asli ya, bukan fotokopian. Nah ini juga, ya ini, ya ini. Jadi kita sudah dipastikan untuk membangun. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang tinggal saudara doakan saja supaya pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, sekarang karena ini minggu pertama, maka bagi saudara yang berulang tahun di bulan November, saudara bisa maju ke depan. Ada yang ulang tahun di bulan November, silahkan maju ke depan, saudara. Nanti saudara didoakan oleh seluruh jemaat. Ya, silahkan. Yang tidak berulang tahun bisa bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Begitu juga Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan tatangan. Sekali lagi tatangan ini kita pergunakan untuk pembangunan Kehilat. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Malah pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Dan pagi ini anak-anak-Mu yang berulang tahun ada di depan kami. Sekarang Bapa, Engkau memberkati mereka. Mari saudara kita arahkan tangan kita ke depan. Bapak Yahweh berkatilah mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka. Bagi mereka yang masih sekolah, beri hikmat akal budi. Apapun yang mereka lakukan, dibuatnyalah Engkau menjadi berhasil. Berikanlah kado istimewa untuk mereka. Sehingga di hari ulang tahun mereka, anak-anak-Mu akan bersukacita. Karena mendapatkan kado istimewa, yaitu doa-doa mereka yang selama ini mungkin belum terjawab. Di tahun ini juga, di bulan ini, di hari ulang tahun mereka, mereka terima kado daripada-Mu. Terima kasih Bapa, beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan tatangan. Berkatilah mereka semua dengan berkat-Mu yang berlimpah. Sehingga persembahan mereka menjadi berkat untuk pembangunan Kehilat yang segera dimulai. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka
Vayashem lecha shalom. Amin. Ken Yehi Rotso. Baruk atabair o faruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat kau frifahem teka sekar ala peka wa esterocongeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan